Argantara, anak paling populer tapi paling bandel di sekolah kita. Rombongan masa depan suram, gak ngerti apa yang disukain orang-orang. Beda banget dengan aku yang maunya hanya bikin orang tua bangga. Besok kerjain bareng ya, uangnya gue anterin. Kalau kehidupan lo sama geng motor terus, siapa yang mau nikah sama lo? Kalau ternyata istri gue itu lo gimana? Halo teman-teman semua, kita dari Kes Argantara. Nah, sekarang kita sedang ada di Brilio Channel. Yeay! Dan kita di sini akan berbincang dan ngomongin soal film Argantara. Argantara ini mengisahkan tentang pernikahan remaja yang berumur 16 tahun di masa-masa SMA yang seharusnya dilengkapi dengan masa muda yang indah, yang bisa berbagi dengan siapapun. Nah, dari sana juga dilengkapi beberapa konflik antar geng yang dari laki-lakinya memang sebelumnya sering berseteru, yaitu Argantara dengan geng-geng lainnya. Disitulah apesnya si cewek yang bernama Shera ini. Bagaimana Shera bisa di masa mudanya menikah dengan laki-laki yang masih muda juga, yang notabene rebel dan cukup kok nggak kayaknya kurang bisa match dengan dia gitu. Gue di sini Alindo Syarif sebagai Argantara. Karakternya Arga ini anak yang memiliki masa muda yang cukup keras juga dengan orang tua, dan akhirnya dia memilih untuk masuk geng motor. Dia ini karakternya bisa dibilang apa ya, bad boy, lebih ke bad boy, dan suka akhirnya karena tekanan orang tuanya ini dia jadi nguntang-lantung, nggak jadi beringas lah gitu. Halo, saya Ahmad Pule, saya dari Argantara berperan sebagai Ziko. Ziko ini karakternya itu ya agak sedikit lucu, ngeselin juga. Sedikit ya? Iya. Sedikit. Dan juga pecinta binatang. Halo, gue Renal, gue berperan sebagai Bara Satria. Bara ini ketua dari geng Baron. Please. Ini juga musuh bebuyutannya Argantara. Ya, terutama gengnya Veros. Dan Bara ini orangnya sangat egois, sok jagoan, terus gengsi, dan dendaman banget kan. Gak mau ngalah. Halo teman-teman semua, aku Jevan Nathaniel. Aku di sini berperan sebagai Aska Januar. Jadi Aska Januar ini adalah dia bisa didescribe sebagai abang-abangannya geng Akberos gitu. Jadi karena sebelum kepemimpinan si Arga ini sebagai ketua geng Akberos, sebelumnya itu Aska. Jadi Aska ini bisa dibilang dia sebagai apa ya, karakter yang dewasa untuk teman-temannya juga, dan dia mempunyai sikap persahabatan yang sangat kental sekali bersama geng Akberos ini. Gitu. Halo semuanya, gue Asyan. Gue di sini berperan sebagai Panji. Panji itu adalah tangan kanannya Bara di geng Baron. Panji ini sifatnya tuh penendam, pemarah. Dia besar di jalanan, kehidupannya keras, dan dia cuma punya keluarga, yaitu Baron sebagai keluarganya, karena keluarganya nggak jelas segala macam. Jadi dia ya termasuk preman lah yang ngasih kehidupannya untuk gengnya. Halo, gue Rio Lee, gue sebagai Elang Pradipta. Nah, kalau tadi Jevan itu sebagai abang-abangannya, kalau gue itu sebagai adik-adikannya. Di sini gue yang paling muda di antara Akberos, anak-anak Akberos, dan sifat gue tuh lugu. Terus biasalah adik-adikan pasti ikut-ikutan sama abang-abangannya. Ya
Gitulah. Proses syuting alhamdulillah semua berjalan lancar karena kita ada proses readingnya. Jadi proses readingnya benar-benar total banget kita keluarkan dan observasi bareng-bareng di itu di mana ya? Di kantor Hitmaker saat itu. Jadi reading workshop semua. Jadi setelah reading kita langsung workshop gitu terus. Bondingnya tuh cukup mudah ya karena Alinya juga bersahabat banget kan. Di sini aku juga baru kenal sama Ali, baru kenal sama yang lainnya. Mereka semua tuh welcome banget, kayak fokus banget berkarya dari hati gitu. Jadi pengen film ini bagus. Jadi berteman banget gitu rasanya. Jadi gampang banget bonding chemistry ini. Sebenarnya kalau ini aku nambahin aja sedikit ya. Waktu ini kayaknya omongan yang ini baru ada di Brilio nih, guys. Jadi spesial. Yang tadi itu tadi udah ada di sebelum-sebelumnya ya. Jadi gue di sini juga baru ketemu sama Bang Ali, sama Bang Shan juga, sama Bang Pule juga. Terus waktu gue pertama kali ketemu sama Bang Ali yang gue selalu ingat omongannya adalah kita di sini berteman bukan sebagai artis kok. Gue di sini berteman sebagai Aliando dan mereka pribadi masing-masing gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi karena kalau orang udah pakai notaben aktor, artis atau bisa dibilang kayak privilege-nya gitu kan, itu pasti orang udah pasti kayak ngerasa besar banget gitu loh. Ada yang harus dijaga gitu, tapi kalau mereka semua mau menerima gue sendiri juga sebagai personalnya mereka, makanya kita pendalaman karakternya juga terbilang begitu mudah sekali. Mudah sekali. Kita dari ngobrol sekali, 2 kali, 3 kali ya udah akrab. Jadi ya kayak enjoy aja sih sebenarnya syutingnya. Enjoy banget ya. Kalau Pule ya tantangan sebenarnya ke Ular ya? Pencipta binatang ya reptil ya kan. Walaupun sebenarnya kan Pule pribadi ini suka hewan juga, pecinta hewan juga, cuma nggak sampai reptil gitu loh, cuma kayak kucing, marmut dan yang masih aman lah gitu. Ayam ya, ayam. Iya, ayam. Landak. Ayam yang diwarnain tau kan. Soang ya. Terus tantangannya lebih ke reptil sih. Jadi apalagi Hampir mati gara-gara digigit reptil. Astagfirullahaladzim. Enggak. Itu baru megang reptilnya itu pas udah di lokasi. Jadi pas selama ini itu belum megang sama sekali hewan-hewannya. Jadi kayak cuma ketemu sama monyet, ada monyet yang selalu maksudnya Menunjuknya ke belakang lagi. saya punya sahabat gitu. Kurang ajar ya? Monyet kan yang selalu ikut ke mana-mana, namanya Minul gitu. Dan sebelumnya juga Pule dulu punya monyet tapi kecil gitu. Pas tahu ada monyetnya juga ya Pule ya oh ya bisa lah. Mungkin cuma bedanya agak lebih besar, terus harus apa ya, pendekatan dulu sama si monyet ini karena dia agak sedikit Agresif ya. Yes, berapa ini? 3 hari kan? Iya 3 hari sampai 4 hari lah karena ya sering digendong aja udah ikut kasih makan biar dianya nyaman juga. Dapat nggak? Akhirnya nggak mau lepas dia. Baper. Akhirnya nggak mau lepas. Terus sama yang ini ya, baru tuh sama yang reptil gedenya kayak ular, Godzilla, biawak, Godzilla. Nah itu agak sedikit, Komodo. takut sih nggak, cuma kayak karena belum tahu karakternya kayak gimana, dia takutnya main gitu. Ternyata kalau bilang aman kok ya udah kita kayak gini. malah pawang yang nggak aman ya? Iya. Nah yang ular sih yang agak sedikit ini sih. Jadi ular sanca Sanca. kuning itu. Udah hafal dia. Sebenarnya aman, cuma pas posisi palanya dia kemarin itu yang bikin aduh, ini palanya kemarin nih, bang ini gimana bang? Dan di situ dia harus nggak boleh takut gitu aktingnya. Iya, harus biasa aja. Harus Tapi biasa pas aja. Udah tahu dari pawangnya, oh aman kok udah makan. Oh iya. Kalau buat gue sih nggak terlalu banyak ya tantangannya, soalnya kayak karakter Bara ini 85% tuh Renal. ada di diri gue gitu. Jadi misalnya kayak ya tambah dikit. Jadi kayak mungkin ya yang gue bisa bilang itu sebagai tantangan. Kan gue tuh emang agak susah ya. Pribadi gue agak susah buat ngapain
real life. Jadi pas kita workshop itu kita udah buat koreo yang mantep, itu diulang-ulang terus. Ternyata pas di lapangan itu semua diganti, diperluas, dirubah gitu kan. Jadi gitu sih. Kalau dari Arga pendalaman karakternya yang sulit panjang sebenarnya kalau bahas Panjang nih, satu film nih. panjang satu film. Kesulitannya pasti kalau yang paling difokuskan itu berumur 16 tahunnya kali ya. Dan Jevan juga Aska di umurnya sekarang umur 16 beneran ya sekarang. Aska umur 16, di sini umur gua waktu syuting 25 kemarin. Dan Aska harus jadi abang gua. Itu sih salah satu yang paling punya tantangan sendiri di Argentara. Kalau dari aku nggak terlalu susah sih karena aku disuruh jadi diri aku sendiri tapi yang versi jahatnya gitu. Versi jahatnya terus seru. Kalau tantangannya sih banyak di action tapi aku juga nggak terlalu ngerasa itu tantangan karena aku suka banget action kan. Emang pengen ke arah situ, punya basic yang itu. Tapi tantangannya sekarang kalau berantem harus pakai acting gitu aja. Kalau dari aku sih kesusahannya lebih ke karakter kali ya. Soalnya karakternya Elang itu berbanding terbalik banget. Dia harus jadi apa ya? Anak yang lugu, yang jadi adik-adian dari mereka semua. Terus ya lugu dong. Terus kalau buat segi actionnya itu sih nggak ada tantangan sih kalau buat gue pribadi ya, karena emang dari kecil gue suka fighting gitu lah, martial arts ya gitu. Salah satunya ada di waktu scene pelabuhan. Itu di trailer ada, kita lagi berantem rame-rame di situ. Jadi ada kayak salah satu part di mana aku berantem sama lawan anak buahnya Baron. Dan waktu kita workshop itu totally nggak ada yang waktu di take. Jadi kayak di lapangan itu benar-benar diubah banget, diganti. Kayak cuman dengan waktu 10 menit, kayaknya hampir kita semua ya. Semuanya. Dengan waktu yang singkat, ya udah langsung dirubah aja gitu. Tapi untungnya bersyukur banget sih, maksudnya kita disupport juga sama Bang Yudi juga, terus sama teman-teman pejuang stand juga kan, benar-benar ngebantuin kita dan basic kita juga udah bisa, jadi akhirnya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nyebrang kapal lebih aman. Iya itu jujur gue agak takut jatuh ya. Udah dikduk besar sebenarnya karena masalahnya itu Jembatannya kecil banget, papan. Jangan segini ya. lautnya bau kan, jadi kayak agak-agak enggak, maksudnya baunya tuh bukan karena gue bilang itu bau, karena Tapi emang kan bau, soalnya emang buang. Jadi kalau lagi parkir nih kapalnya kan ada abis boker tuh. Ya, buang kotoran. Nah, buang kotorannya di air situ. Nah iya Belum itu. lagi oli kan. Jadi ngerti gak sih kayak gue bukan nyemplung ke laut nih, tapi kayak tapi sebenarnya kan ada scene lu kan Bang yang jatuh ke Ada. Kan gue jatuhnya Coba ke bawah sini kan sampingnya kan. oh enggak, gue Ada yang nyebur pakai yang nyebur beneran. Stuntman Iya, stuntman. yang Iya, kayak stuntman gue. stuntman. Gue nyemplungnya di kolam renang. Tapi kalau disuruh mau Ya mau lah. Deh, berani gue mah. Berani. Beneran gue berani. Beneran. terus kenapa kemarin pakai stuntman? Orang pada nggak boleh kan katanya buat ngejaga guanya gitu. Biar gak sakit. Iya sih. Kemarin Ali bilang kok Tapi itu mendingan kacau dia sih, Bang. masuk comberan daripada makan pete. Iya. Ini masuk comberan gue udah makan pete. Ada anak buahnya Sama Baron lagi. yang gue cemplungin tuh. Siapa? Ada anak buah Baron yang gue cemplungin ke laut. Oh bener-bener. Oh iya. Yang ini yang dari atas kapal kan. Iya di atas kapal itu dicemplungin. Iya dia emang anak laut sih. Kalau anak laut lah. Tapi dia permasalahan itu. Tapi bang di sini aman nggak? Emang lu bisa bilang bisa bang, cuma aman nggak? Aman. Paling cuma ada yang lewat paling. Duyung. Yang lewat benda mati tapi bau ya. Aja. Ngambang lagi ya deh. 3 kali. Kasian banget. Tapi total sih keren. Kasian banget. Kasian banget. Kok gue? Shan. Kasian banget.
selain dari kita pemain dari Kaisar Argentara, Akberos dan Baron, ada juga beberapa pemain senior kita dari pemain orang tuanya, ada Randy, Putri Patricia, dan ada banyak hal lagi di support ya. Sekarang juga banyak yang nggak hadir, ada Gea, ada Natasha Williona, Tengku Rasya gitu. Masih, dan di dalam sana ada beberapa surprise lainnya juga yang ikut dalam syuting Argentara. Beberapa yang terlibat lainnya yang di belakang layar itu ada Pak Guntur Suryanto sebagai sutradaranya. Ada Bang Randy, ya terus satu lagi DOP-nya Mas Enggar Budiono, Pejuang Stan ya. Yang saya sebagai koreografer di syuting Argentara, kalau ada adegan actionnya itu semua kerjasama antara Pejuang Stan dan direkturnya juga. Gitu. Itu sih yang di belakang layar yang mungkin terlibat. Oh, sama ada soundtracknya Teh Meli Guslau yang ikut serta mendukung atau mensupport film Argentara dan juga mengeluarkan album barunya, dan semoga semuanya suka juga sama album yang baru. Didukung juga dengan mixing mastering dari Randy Miji di sini, ikut berkecimpung untuk memixing mastering bagian scoring dan musik dari Teh Meli. Itu ada Randy Miji dan Teh Meli sih. Scoring film kita menggunakan Dolby Atmos. Jadi mungkin teman-teman yang mau nonton film Argentara, kenapa harus nonton film Argentara ini? Pertama sih untuk tidak melewatkan sensasi merasakan menonton dengan Dolby Atmosnya sih. Jadi kapan lagi gitu bisa ngerasain Dolby Atmos saat momen film Argentara dimulai gitu. Gitu sih. Semua umur bisa. Semua umur Bisa. Buat yang Kalau pekerjaan apa? Kalau pekerjaan itu Semua pekerjaan. Semua pekerjaan dilakukan. Iya, kerjaan tawuran juga. Kok keliti gitu jajan. Semua aduh ya gitu. Kalau dari Ali, kalau penempatan agenda yang disusun sama dengan Hitmaker bertepatan tanggal 29 Desember 2022 menjelang akhir tahun dibuka dengan film Argentara. Pesan yang ingin disampaikan dari penayangan dan film yang akan ditayangkan di akhir tahun ini adalah cinta, keberanian, dan juga pertimbangan. Gitu sih yang ingin disampaikan. Ya semoga diterima sama masyarakat ya, dan baik banget nilai-nilai bagus, hikmah yang bisa diambil dari film Argentara ini. Hidayatnya apa? Hidayatnya ada teman gue tuh. Hidayat kan majalah itu yang tentang majalah Hidayat. Sebenarnya kalau aku boleh tambahin sedikit, kalau misalnya dari sisi remajanya kalian bisa ambil nilainya dari kisah cintanya Arga dan Sheila sih. Itu kan pernikahan muda ya, seumuran saya itu. Pernikahan sendiri. Oh iya, seumuran Iya, Devan. jadi mungkin kalian bisa melihat bagaimana konsekuensinya kalau misalnya nikah di umur yang muda gitu. Terus kalau dari konflik persekolahan ya, kalian nih kan banyak banget tuh, maksudnya aku ngelihat di sosial media lumayan banyak yang masih kayak suka tawuran, berantem. Nah di sini kita juga berantem gitu loh, tapi kita juga menunjukkan bahwa akibatnya seperti apa gitu. Dan itu juga yang meranin aku sendiri akibat dari tawuran tersebut. Nah makanya untuk lebih lanjutnya aku recommended banget untuk kalian nonton, karena ini benar-benar relate banget sama anak remaja dan semua umur sih sebenarnya, kalian semua bisa nonton. Belum siap apa-apa ya, kayak bakal keder sih. Gue harus gimana gitu. Yang namanya film kan adalah sebuah kisah yang bisa kita tonton dan bisa kita terima. Tapi kisah ini bisa kita tonton aja bagaimana terjadinya kalau memang ada umur 16 tahun ke 16 tahun seperti apa. Walaupun ya balik lagi ya boleh atau enggaknya kan lanjut di
kalian semua maunya gimana. Tapi kita di sini di film sebenarnya kalau semua hal pasti, apalagi kita pembuat film, kita akan menyajikan hal yang pasti ada pesan moralnya, gitu sih. Jadi udah pasti bisa ditonton. Nggak sangka ternyata aku harus nikah dengannya di umur 16 tahun. Gue simpen dulu, biar gak ketahuan. Ya udah, tapi kita nggak sekamar ya. Emang kenapa kau sama? Takut apa? Takut hamil. Oke, halo semuanya, jangan lupa untuk halo semuanya, jangan lupa untuk nonton film Argantara tanggal 29 Desember karena pertama kisahnya menarik dan bisa ditonton. Dan sekarang dari Kes Argantara ingin menyampaikan bahwa jangan lupa saksikan film Argantara tanggal 29 Desember 2022 di bioskop kesayangan kalian.